Di sini kita punya ini adalah sistem Sturm-Liouville ya. Jadi di sini ada sistem Sturm-Liouville-nya. Kemudian kita di sini akan mencari solusi non-trivial dari sistem tersebut. Nah, jika kita mencari solusi non-trivialnya di sini maka yang kita cari tentu saja fungsi y ya yang tidak sama dengan 0 karena nanti jika 0 dia merupakan solusi trivial. Jadi yang kita perlu garis bawahi, kita akan mencari solusi non-trivial. Nah, di sini juga sebenarnya ada syarat ya dalam soal yang rekan-rekan lihat sebelumnya tadi, lambda di sini berlaku untuk sebarang parameter ya. Ya, jadi di sini lambda ini adalah sebarang parameter di sini. Nah, kita akan mengkaji solusi ini dari beberapa sudut pandang. Kita lihat dari lambdanya. Jadi kita akan mencari masing-masing solusi untuk setiap kasus lambda di sini. Karena lambda itu adalah sebarang parameter. Jadi di sini lambdanya dalam soal di sana diberikan batasannya, lambdanya itu bebas ya, sebarang parameter. Jadi di sini nanti kita punya beberapa kasus di sini. Kita akan membaginya menjadi yang pertama, jika lambdanya sama dengan 0, kemudian lambdanya kita buat nanti kurang dari 0, dan yang terakhir ketika lambdanya itu lebih dari 0. Jadi akan ada 3 kasus yang akan kita kaji. Kita akan melihat satu persatu di sini. Kita ingat ya, fungsinya PD persamaan diferensialnya d kuadrat y per dx kuadrat ditambah lambda y sama dengan 0 di sini. Nah, kita akan lihat kasus pertama di sini. Kasus pertama. Nah, ini adalah untuk lambda sama dengan 0 di sini ya. Kita beri ini biar lebih jelas nanti. Nah, jika lambda sama dengan 0, nah rekan-rekan lihat kembali soalnya PD-nya tadi, d kuadrat y per dx kuadrat ditambah lambda y. Nah, kita substitusi sekarang jika lambdanya 0, maka diperoleh PD-nya tadi akan berubah menjadi d kuadrat y per dx kuadrat ditambah lambda y. Karena lambda 0 berarti tinggal begini ya. Tinggal d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini sebenarnya akan menjadi itu ya, PD. Ini solusinya bisa langsung kita hitung. Di sini kita bisa integralkan langsung kedua ruas di sini ya. Jadi nanti kita peroleh solusinya ini dengan integral pertama, turunan kedua ya, ini turunan kedua sama dengan 0, berarti turunan pertamanya, atau bisa rekan-rekan tulis di sini. Integralnya berarti terhadap dx ya, ini sama dengan integral 0 terhadap dx. Nah, ini hasilnya, maka kita punya dy per dx, ini hasilnya C1 begini ya. Integralnya 0, dia konstan. Nah, kemudian dari sini berarti rekan-rekan bisa peroleh, kita integralkan sekali lagi. Langsung saja kita tulis di sini ya, integral dari dy per dx. Ini kan turunan ya, berarti kalau diintegralkan dia balik menjadi fungsinya ya, y. Nah, ini adalah integral C1 dx. Berarti ini adalah C1x ditambah C2. Nah, jadi rekan-rekan punya di sini Y-nya ini C1x ditambah C2. Nah, rekan-rekan tadi ingat di sini ada ya syarat batasnya Y0 sama dengan 0 dan YP sama dengan 0. Nah, jadi itu juga harus dipenuhi oleh sistem tersebut. Jadi di sini kita punya karena Y0 sama dengan 0, kemudian dan kita punya juga YP sama dengan 0, maka kita substitusi sekarang yang 0 dulu, diperoleh berarti 0 sama dengan C1 kali 0 tambah C2. Nah, ini dengan kata lain kita punya C2-nya 0.
Nah, sekarang kita substitusi untuk YP, berarti yang kedua adalah 0 sama dengan C1 dikalikan Pi. Nah, C2-nya sudah ketemu 0 tadi. Berarti kita peroleh di sini C1 Pi sama dengan 0, berarti C1 itu juga ketemunya 0. Nah, dari dua ini, C1 0, C2 0, padahal Y-nya tadi C1X ditambah C2, maka kita peroleh Y itu ini ya, C10, C20, maka ketemu Y-nya 0. Nah, berarti ini kita menemukan solusi trivial karena dia 0. Nah, jadi ini bukan solusi yang kita cari, karena solusi yang kita mau itu adalah solusi non-trivial. Nah, kita lihat sekarang kasus selanjutnya. Lambda, kasus yang kedua, ini adalah kasus jika lambdanya kurang dari 0 sekarang. Nah, jika lambda kurang dari 0, PD-nya, kita punya ya, PD-nya di sini berarti D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah lambda Y ya. Lambda Y sama dengan 0. Nah, dia lambdanya tidak bisa hilang karena dia kurang dari 0 ya. Di sini masih tetap ada lambdanya. Nah, di sini adalah jika rekan-rekan lihat lagi, ini kembali lagi ke mata kuliah persamaan diferensial, ini adalah PD linier tingkat 2 dengan koefisien konstan. Nah, jika kita punya PD linier tingkat 2 dengan koefisien konstan, maka kita punya itu ya, ada solusinya. Solusi yang kita curigai itu adalah Y sama dengan E pangkat MX ya. Nah, solusinya dapat dicari dari sini. Kemudian ini kita substitusi ke dalam PD, karena kita harus mencari nilai M nanti ya. Jika kita substitusi, berarti kita butuh ini turunan kedua ya. Berarti dari sini kita ketemu turunan pertamanya M, E pangkat MX, kemudian turunan keduanya adalah M kuadrat E pangkat MX. Nah, jadi jika kita substitusi balik ke dalam soal, ini akan menjadi M kuadrat, sehingga di sini E pangkat MX ditambah lambda E pangkat MX sama dengan 0. Nah, ini analog kita peroleh E pangkat MX M kuadrat ditambah lambda sama dengan 0. Nah, karena E pangkat MX ini tidak sama dengan 0, maka kita peroleh ini persamaan karakteristiknya ya. Persamaan karakteristik M kuadrat ditambah lambda. Nah, sehingga M-nya akan ketemu di sini menjadi apa ini? M-nya berarti plus minus ya, akar min lambda di sini. Nah, rekan-rekan ingat lagi, meskipun di sini min lambda, tapi lambdanya di sini tadi kita misalkan dia bilangan negatif, kurang dari 0 ya. Jadi min lambdanya ini akan menjadi suatu bilangan positif nanti. Jadi tadi karena lambda kurang dari 0, maka min lambda ini justru positif. Jadi ini akarnya bisa kita cari nilainya. Artinya dia bilangan real. Jadi di sini kita punya M1-nya akar min lambda, M2-nya itu adalah min akar min lambda. Nah, kemudian solusi PD-nya berarti rekan-rekan nanti bisa melihat kembali terkait teknik menyelesaikan persamaan diferensialnya ya. Jadi ini PD linier dengan koefisien konstan, maka nanti solusi PD-nya akan menjadi Y sama dengan kombinasi linearnya ya. C1 E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X di sini. Dengan M1, M2-nya seperti yang sudah kita peroleh. Jadi Y-nya C1 E pangkat akar min lambda X ditambah C2 E pangkat min akar min lambda X. Nah, ini adalah solusinya.
Jangan lupa, solusi ini harus memenuhi syarat batasnya tadi, Y0 sama dengan 0, kemudian YP sama dengan 0. Jadi kita ingat kembali Y0-nya 0 dan YP-nya 0 di sini ya. Mungkin satu-satu ya, Y0-nya dulu. Y0-nya sama dengan 0, maka nah kita substitusi untuk nilai 0, berarti Y-nya 0, berarti kita peroleh 0 sama dengan C1, nah E pangkat 0, E pangkat 0 ya, berarti ditambah C2 E pangkat 0. Nah ini artinya C1 tambah C2 itu nilainya 0. Nah di sini kita peroleh lagi bentuk bahwa C1 itu negatifnya C2 berarti ya. Nah kemudian kita substitusi untuk kasus selanjutnya. Sini ya, karena YP itu sama dengan 0, maka berarti kita punya Y-nya ini adalah C1, Y-nya 0 ya, sebentar kita ganti begini, 0 sama dengan C1 E pangkat min lambda, X-nya kita gantikan dengan Pi di sini ya, karena ini YP, nah Pi ditambah, jangan lupa karena di sini kita punya C1 negatifnya C2, berarti ini C2-nya bisa ganti menjadi min C1 ya. Min C1 E pangkat min akar min lambda, kemudian Pi di sini, X-nya kita ganti dengan Pi. Nah, sehingga di sini kita punya ini 0 sama dengan C1. Nah, ini akar dari, ini nulisnya biar lebih mudah ya, Pi akar min lambda, kemudian dikurangi E pangkat min Pi akar min lambda. Kita lihat di sini ada perkalian dua buah, apa di sini ada dua bagian ini ya, ini ada C1, ini ada yang satunya ini E pangkat Pi akar min lambda dikurangi E pangkat min Pi akar min lambda. Nah ini bernilai 0 jika salah satunya 0 ya, kita punya teorema itu ya di mata kuliah analisis real itu ya, A dikali B sama dengan 0 itu jika dan hanya jika nanti A-nya 0 atau B-nya yang 0. Jadi kita akan punya dua kasus lagi di dalam kasus kedua ini. Yang pertama nanti jika C1 yang bernilai 0, maka tadi kan C2-nya itu negatifnya C1 atau C1 ini ya nilainya C1 sama dengan negatif C2 atau berarti C2-nya itu negatifnya C1. Jadi jika C1-nya 0, maka C2-nya ketemunya 0. Nah, padahal Y tadi bentuknya seperti ini. Ini Y yang rekan-rekan itu ya pegang sebagai calon solusinya itu yang di sini. Jika di sini C1 0, C2 0, nah berarti fungsi Y itu akan menjadi fungsi 0 lagi nanti. Sehingga Y-nya ditemukan 0. Nah, ini adalah solusi trivial lagi. Sehingga bukan ini solusi yang kita cari. Karena kita akan mencari solusi non-trivial. Nah, sekarang kita cek kasus satunya. Nah, sekarang jika bagian ini yang 0. Jika E pangkat, apa ini Pi ya? E pangkat Pi akar min lambda dikurangi E pangkat min Pi akar min lambda sama dengan 0. Kita bicara kasus kedua sekarang. Jika ini yang bernilai 0, maka kita punya E pangkat Pi akar min lambda ini sama dengan E pangkat min Pi akar min lambda. Nah, ini kita punya itu ya, persamaan eksponensial itu jika di sini yang menjadi basisnya ini sudah sama, maka nanti yang pangkatnya ini bisa kita peroleh sama ya. Sehingga ini kita punya Pi akar min lambda sama dengan min Pi akar min lambda. Nah, kemudian ini kita bagi dengan Pi di kedua ruas. Semua dibagi dengan Pi, berarti kita peroleh di sini akar min lambda sama dengan min akar min lambda. Nah, kita
bisa cek sekarang jika akar min lambda sama dengan min akar min lambda, ini mau tidak mau pasti ditemukan bahwa akar min lambda ini sama dengan 0. Jika akar min lambda sama dengan 0, maka pasti kita peroleh min lambdanya 0. Nah, jika min lambdanya 0, maka kita peroleh lambdanya sama dengan 0. Nah, rekan-rekan ingat kembali bahwa ketika kita bicara ini tadi, kita bicara di kasus kedua. Asumsi di kasus kedua, nah ini tadi ya, asumsi kasus kedua kita adalah lambdanya kurang dari 0. Nah, jadi jika lambda kurang dari 0, tapi ditemukan lambda sama dengan 0 paling bawah tadi, nah berarti ini tidak sesuai dengan asumsi ya. Ini bertentangan dengan asumsi atau kontradiksi dengan asumsi kita ya. Jadi ini kontradiksi dengan asumsi bahwa lambda harusnya kurang dari 0. Jadi tidak memenuhi ya, sehingga lambda sehingga ini jadi tidak memenuhi. Tidak memenuhi solusi sistem stemliofilnya. Nah, jadi dari kasus lambda kurang dari 0, itu kita tidak berhasil menemukan solusi non-trivial. Tadi yang lambda sama dengan 0 belum berhasil, lambda kurang dari 0 juga tidak berhasil. Nah, kita coba kasus selanjutnya untuk lambda lebih dari 0. Sekarang kasus ketiga ya, kasus ketiga. Lambda lebih dari 0 sekarang. Nah, jika lambda lebih dari 0, maka rekan-rekan peroleh PD-nya yang di sistem stemliofilnya ini akan tetap d kuadrat y dx kuadrat ditambah lambda y. Lambdanya tidak bisa hilang ya, karena dia lebih dari 0. Jadi kita peroleh begini. Sama, ini adalah apa tadi? PD linier tingkat 2 dengan koefisien konstan ya. Nah, rekan-rekan ingat tadi solusinya sama ya, kita misalkan solusinya adalah Y sama dengan E pangkat MX. Tadi dengan cara yang analog dengan sebelumnya ya, rekan-rekan punya turunan pertamanya M E pangkat MX, turunan keduanya berarti M kuadrat E pangkat MX. Nah, sehingga jika kita substitusi seperti yang tadi ya, kita punya M kuadrat E pangkat MX ditambah lambda E pangkat MX ya, sama dengan 0 ya. Ini menjadi E pangkat MX, ini M kuadrat ditambah lambda. Nah, jadi kita peroleh persamaan karakteristik di sini ya. Karena ini tidak pernah 0 ya, ini tidak mungkin 0. Nah, ini adalah persamaan karakteristiknya ya. Nah, ingat ya, lambdanya lebih dari 0. Nah, sehingga kita punya M kuadratnya itu min lambda. Nah, dengan lambda lebih dari 0, kalau lambda lebih dari 0, berarti ini akan menjadi bilangan negatif. Nah, min lambdanya itu justru negatif. Artinya nanti M-nya ini adalah apa ini? Plus minus akar min lambda. Ini adalah imajiner nanti ya, karena negatif di sini. Nah, jadi kita punya di sini M1-nya ini adalah akar lambda, kemudian M2-nya ini adalah min akar min lambda di sini. Sekali lagi, ini imajiner ya, karena lambdanya positif. Jadi min lambda, nah ini jadi negatif dia. Jadi ini adalah akar-akar imajinernya. Nah, dengan demikian nanti berarti solusinya, nah pasti memuat sin dan cos. Rekan-rekan ingat kembali bagaimana solusi dari persamaan diferensial dengan koefisien konstan itu ya, jika ditemukan akar-akarnya itu memuat akar imajiner. Kita punya di sini
dia nanti menjadi ini imajiner ya. Jadi jika rekan-rekan nanti, ingin tulis lebih lanjut, ini bisa kita tulis dengan lebih detail ya. Ini M1-nya, ini menjadi kita munculkan I-nya dulu, imajinernya. Di sini berarti akar lambda, kemudian akar min 1 begini ya, kita pilih. M2-nya min akar lambda, akar min 1. Jadi kita pisah antara lambda dan negatifnya ya. Karena lambdanya yang kita punya yang positif tadi. Nah, jadi di sini M1-nya adalah I akar lambda. Nah, M2-nya ini adalah min I akar lambda di sini. Nah, jadi ini kita punya bentuk imajinernya. Nah, karena di sini akarnya imajiner, rekan-rekan bisa melihat kembali di mata kuliah persamaan diferensial bagaimana menyusun solusi jika akar-akarnya itu memuat akar kompleks ya. Jadi ini saling konjugat di sini M1, M2. Ini di mata kuliah PD rekan-rekan bisa melihat di bagian persamaan diferensial linear homogen tingkat tinggi koefisien konstan. Nah, kita ambil di sini untuk tingkat 2. Karena tadi di soalnya adalah d kuadrat y per dx kuadrat ya. Kita lihat apa yang terjadi jika akar-akarnya tadi kita buat ini ya, y pangkat mx di sini, kemudian jika akarnya ada yang kompleks. Berarti kasus ketiga. Nah, di sini rekan-rekan punya ya. Jika nanti ada akar yang termuat itu kompleks ini ya. Ini. Nah, dia ada imajinernya di sana, maka rekan-rekan bisa susun solusinya begini nanti. Jadi, Y sama dengan E pangkat AX ditambah C1 cos BX ditambah C2 sin BX di sini ya. Nah, di kasus kita, jika posisinya A plus IB dan A min IB, berarti A-nya 0 tadi. B-nya yang akar lambda. Jadi bisa rekan-rekan susun sekarang solusinya dengan merujuk kembali solusi di PD ini ya. A-nya dia 0, B-nya akar lambda, sehingga solusi PD-nya adalah Y sama dengan C1 ya. C1 kemudian cos. Cos dulu tadi ya. Cos akar lambda X ditambah C2 sin akar lambda X. Nah, karena di sini A-nya 0, jadi E pangkat AX-nya itu sama dengan 1. Bisa tidak perlu kita tulis ya. Nah, ini adalah calon solusinya. Nanti kita tinggal lihat C1 dan C2-nya. Mana yang menghasilkan solusi non-trivial nanti ya. Kita bisa lihat lebih lanjut dari itunya ya, masalah syarat batasnya. Jadi karena jangan lupa syaratnya Y0 sama dengan 0, maka 0 sama dengan C1. Nah, cos-nya di sini masuk 0 ya. Ini X-nya di sini, ini begini ya. Kalau mau lebih jelas, ini kita berikan kurungnya ya. Nah, ini cos ini jadi satu kesatuan. Sin jadi satu kesatuan dengan sin lambda X. Ini jadi satu kesatuan. Jadi jika nilai cos-nya 0, maka cos 0 itu adalah 1 ya. C1 kali 1 ditambah C2. Nah, ini sin 0, sekarang sin 0 itu 0 ya. Nah, jadi kita peroleh di sini C1-nya 0. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah nilai C2 sekarang. Nah, karena YP sama dengan 0, tadi syarat kedua ya, maka kita substitusi ulang, YP-nya 0, berarti Y-nya 0. Nah, C1-nya tadi sudah 0, berarti ini sudah 0 nilainya, tinggal C2-nya. C2 sin akar lambda, nah X-nya kita ganti dengan Pi di sini, Pi. Nah, jadi sekarang kita punya perkalian dua buah variabel lagi, ada C2, ada sin akar lambda pi. Nah, bisa jadi C2-nya 0, bisa jadi yang sin akar lambda pi yang 0 ya. Jadi ada dua kasus lagi. Nah, jika C2 sama dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan
Tadi C1-nya sudah jelas 0, C2-nya 0. Berarti jika kita substitusi ke sini, C1 0, C2 0, maka ketemu solusinya 0 lagi. Nah, ini trivial. Nah, ini bukan solusi yang kita cari ya. Kita akan mencari yang non-trivial sekarang ya. Nah, sekarang yang kasus kedua, jika sin akar lambda dikali pi, yang ini yang 0, yang kedua ini yang 0, bernilai 0, maka, nah ini satu kesatuan begini ya. Nah, rekan-rekan ingat kembali kapan sin bernilai 0. Nah, sin bernilai 0 jika dia kelipatannya dari pi. Ingat ya, kelipatan dari pi ya, nanti akan bernilai 0. Ini sudah ada pi, maka akar lambda ini jika nanti akar lambda pi akan menjadi kelipatannya pi, maka akar lambda ini harus merupakan bilangan asli agar dia kelipatannya nanti ya. Bisa jadi bilangan cacah ya, negatif juga boleh nanti. Kelipatannya bilangan asli berarti di sini akar lambda. Nah, ini berarti harus bilangan asli dia. Nah, sehingga jika akar lambdanya ini anggota n, maka akar lambda ini bisa rekan-rekan tulis sebagai n, dengan n ini bilangan asli ya. Dengan demikian kita peroleh berarti lambdanya ini adalah n kuadrat dengan n anggota bilangan asli di sini. Nah, jadi di sini ini adalah lambda yang kita peroleh nanti. N kuadrat di sana. Nah, dengan demikian bagaimana dengan nilai apa C2-nya? Berarti ya C2-nya bisa berapapun karena tadi kan nilainya ini ya, kita dipengaruhi oleh nilai sin yang belakang ini. Sehingga di sini berapapun nilai C2, tentu saja jika tidak 0 ya, tidak boleh 0 ya, karena nanti jika 0 ini tadi solusinya trivial dia. Jadi berapapun nilai C2 yang tidak 0, maka akan menghasilkan solusi non-trivial. Jadi di sini bisa kita perumum bentuknya ya. Nah, kita sesuaikan saja karena ini bergantung dari n, sin nx, maka solusi y-nya bisa kita tulis jadi Y sama dengan kita beri indeks di sini Cn saja karena dia nanti sebarang konstanta ya, Cn di sini yang penting tidak 0 nanti. Sin nx ya, biar dia apa namanya penyebutannya lebih mudah, ini Cn di sini sin nx di sini dengan n anggota bilangan asli, kemudian Cn-nya sebarang konstanta tak 0, jadi di sini Cn-nya sebarang konstanta dengan Cn-nya tidak boleh 0 merupakan solusi non-trivial sistem Sturm-Liouville tersebut. Jadi merupakan solusi non-trivial dari sistem Sturm-Liouville tersebut ya. Jadi di sini ini ya. Solusi non-trivial. Jangan lupa Cn-nya sebarang konstanta tak 0 dan n-nya adalah bilangan asli. Nah, jika rekan-rekan cek lagi dari awal gitu ya, kita lihat sekilas, tadi ada 3 lambda. Nah, rekan-rekan bisa lihat untuk lambda yang pertama sama dengan 0, tadi dihasilkan, kita perbesar ya, di sini. Dari pertama kita punya, mana tadi lambda, nah di sini lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 0 di sini. Nah, rekan-rekan peroleh solusinya trivial di sini. Sedangkan jika lambda kurang dari 0 di sini, tadi kita peroleh solusinya, nah di sini bisa saja trivial, atau jika tidak trivial, nah ternyata lambdanya tadi tidak memenuhi ya, karena pada kasus tidak 0 ternyata ketemunya 0, sehingga dia saling kontradiksi nanti. Nah, dengan demikian solusi non-trivialnya diperoleh dari kasus ketiga. Jadi di sini untuk kasus lambda yang lebih dari 0 ditemukan. Nah, dia bisa merupakan solusi non-trivial tadi ya, asalkan Cn-nya adalah sebarang konstanta yang tidak boleh 0 dan di sini ya bentuknya yang di sini adalah Cn sin nx. Y sama dengan Cn sin nx, ini adalah solusi non-trivial. Artinya ini sebenarnya ada banyak solusi ya tergantung nilai n.
Jika N-nya 1 misalnya berarti C1 sin NX, nah itu memenuhi. Jika N-nya 2, C2 sin 2X itu juga memenuhi. Jika N-nya 3 berarti sin 3X, nah, C3 sin 3X itu juga memenuhi dan seterusnya ya. Sebarang bilangan asli akan memenuhi nanti. Nah, ini adalah solusi non-trivial dari sistem Sturm-Liouville yang dimaksud pada soal.